Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqati ra'fati rahmati thumma tarinu juluduhum wa qulubu ila dzikrillah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada detik ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih dapat melanjutkan eh, pertemuan kita. Alhamdulillah sekarang sudah masuk dalam pertemuan kedua dalam membahas kitab Fathul Majid ala Syarhi Ad-Durrul Farid. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pertemuan kedua ini, eh, marilah kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah khusus kepada muallif hadis kitab, ya, Syekh An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, wa ila Syekh An-Nahrawi kadzalik. Nafa'ana Allah bihima fid nafa'ana Allah bi'ulumihima fid din wal akhirah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Syai'unillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang kita akan melanjut eh, pada pembahasan selanjutnya, ya. Eh, jadi kita akan membahas pada pertemuan kedua kali ini adalah terkait dengan hukum akal. Jadi kita akan bacakan matannya dan syarah dari kitab Fathul Majid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu syar'an, ya, wajib secara syariat. Ai halatu kauni dzalikal wujub syar'iyyan la aqliyan. Jadi wajib secara syariat, ya, wajib secara syariat la aqliyan, bukan secara hukum akal. Nah, oke, saya akan bahas sedikit, ya. Jadi yang namanya hukum, ya, itu terbagi menjadi tiga macam, ya, dalam kajian ilmu tauhid dan dalam kajian ilmu-ilmu lainnya. Jadi hukum itu ada yang disebut dengan hukum akal, yaitu hukum yang bersumber dari rasio manusia. Nah, hukum akal ini nanti terbagi menjadi tiga macam, ya. Ada yang disebut dengan wajib secara akal, ada yang mustahil secara akal, ada yang jais atau boleh secara akal. Nah, kemudian ada yang disebut dengan hukum syariat. Hukum yang sumbernya itu berasal dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sifatnya adalah wad'un ilahiyun, ketetapan ilahi. Nah, hukum syariat ini itu dibagi menjadi 5 macam, ya. Ada yang wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Dan yang ketiga adalah hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah hukum yang bersumber dari eksperimen dalam melihat sebuah kejadian secara berulang. Contoh, ketika kita melihat ada api, kemudian dia membakar sesuatu. Esok harinya kita melihat lagi ada api, dia membakar sesuatu. Ada api, kemudian dia membakar sesuatu. Nah, dari kejadian berulang-ulang ini, ya, akhirnya kita menetapkan hukum, ya, hukum kebiasaan, atau dalam bahasa eh, ilmiahnya itu disebut dengan hukum kausalitas, ya. Jadi hukum kausalitas di dalam paradigma keislaman adalah dia dilihat sebagai hukum kebiasaan, hukum adat, ya. Jadi yang dimaksud di dalam eh, teks ini adalah yajibu syar'an, wajib secara syariat, bukan wajib secara akal atau wajib secara hukum kebiasaan atau hukum adat, ya. Apa yang disyariatkan, ya, di sini disebutkan juga wal murad bi syar'i huna bi'ifatu ahadin minar rusul, ya. Syariat itu adalah ketika diutusnya seorang rasul, ya. Satu dari salah seorang rasul. Jadi setiap rasul itu kan membawa sebuah syariat, membawa sebuah ajaran yang harus dijalankan oleh umatnya. Nah, gitu, ya. Jadi wajib secara syariat, ya, syar'iyan la aqliyan ala kulli mukallafin. Nah, mukallaf ini artinya orang yang sudah terbebani dengan hukum syariat, ya. Dia harus atau wajib menjalankan perintah syariat, baik itu berupa perintah dan larangan.
Nah, siapakah mereka yang dikategorikan sebagai mukallaf? Mereka yang dikatakan sebagai mukallaf adalah mereka yang sudah akil. Akil artinya akalnya itu sudah matang, sudah mampu berpikir, sudah mampu menggunakan logikanya. Itulah yang disebut dengan akil. Kemudian balik. Balik itu yang sudah matang fisiknya. Ya, kalau dalam hasanah keilmuan fikih itu disebutkan khamsata asyar, ya, 15 tahun. Ya, karena mereka itu dianggap sudah balik, fisiknya sudah matang karena misalkan perempuan ditandai dengan sudah mendapatkan haid dan laki-laki sudah bermimpi. Dan yang ketiga, ya, syarat taklif adalah qad balaghathu da'watur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah mengetahui bahwasanya Allah itu mengutus seorang rasul kepada seluruh makhluk atau seluruh manusia di muka bumi ini. Nah, jadi syarat ada tiga, tidak hanya akil, tapi dia sudah balik dan dia sudah mengetahui bahwasanya Allah telah mengutus seorang rasul. Ya, jadi qad balaghathu da'watu Rasul, ya, telah sampai kepadanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai alladzi ursila ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Bi ayya'lama, ya, dia mengetahui annallaha arsala rasulan, sesungguhnya Allah itu mengutus seorang rasul yad'u nasa, yang memanggil manusia ila dinihi, ke dalam ajaran agamanya. Wa kana mimman ursila ilaihi, dan orang-orang, ya, atau siapa saja yang diutus kepadanya, mereka diutusnya Rasulullah kepada mereka, ya, adalah dzakaron, laki-laki, kan au untha, dzakaron kan au untha, yang diutus yang diutus oleh Allah kepada mereka itu, ya, adalah baik dari golongan laki-laki, ya, kemudian golongan perempuan, hurron, orang yang bebas, ya, yang merdeka, au abadan, seorang hamba, insan au jinnan, baik itu manusia ataupun jin. Wala budda ayyakuna salima sam'i awil basari, dan ke seluruh golongan-golongan tersebut, ya, yang dimana Rasulullah diutus kepada mereka ini, itu mereka harus memiliki pendengaran atau mata yang sehat, artinya mereka punya kemampuan untuk memahami dakwah tersebut. Nah, apa yang dituntut dari orang yang sudah dikategorikan sebagai mukallaf adalah ayat jazima. Dia harus jazm, dia harus yakin 100%. Dia harus mengetahui dan yakin 100%. Jazman mutabiqan lima fi nafsil amr. Ya, sebuah keyakinan yang mantap, yang 100%, yang sesuai dengan realita. Karena ada keyakinan yang tidak ghairu mutabiq lima fi nafas, artinya ada keyakinan yang itu yang salah. Jadi keyakinannya tidak sesuai dengan realita. Nah, jadi adalah keyakinan yang sesuai dengan realita, nasyi'an an dalilin walau jumaliyan. Yang mana keyakinan yang teguh tersebut, keyakinan yang 100% tersebut itu tumbuh atau bersumber dari dalil atau argumen, walau jumalian, walau itu bersifat global. Dalilnya itu hanya umum, dalilnya itu hanya bersifat global gitu, ya, tidak detail, tidak apa-apa. Yang penting dia punya keyakinan yang 100%, keyakinan yang bulat sesuai dengan realita, dan itu tumbuh atau bersumber dari dalil meskipun dalilnya bersifat global. Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan, ya, di dalam Islam itu ada tingkatan-tingkatan keyakinan. Yang diminta dari kita, yang diminta oleh syariat adalah kita harus meyakini secara 100%. Bukan hanya sekedar zon, ya. Zon itu adalah keyakinan yang di atas 50% tapi belum mencapai 100%. Atau syak. Syak itu dia setengah-setengah antara ragu dengan yakin. Ada juga waham. Waham itu keyakinan yang di bawah 50%. Nah, artinya apa? Syariat telah menyuruh kita untuk bisa meyakini perkara-perkara akidah itu dengan bulat, dengan keyakinan yang 100%. Berarti kalau keyakinan tersebut tidak mencapai 100%, atau kita hanya menduga dalam perkara-perkara akidah, atau bahkan kita meragukan dalam perkara-perkara akidah yang seharusnya diyakini 100%, maka kita pun berdosa dalam hal ini. Karena syariat itu sudah menuntut setiap mukallaf untuk bisa yakin 100%. Berarti kalau harus yakin 100%, butuh yang namanya ilmu. Kemudian dia harus juga nasy'un an dalilin.
walau jumalian. Dia harus dibangun berdasarkan argumen, bukan hanya sekedar dogma. Ini yang membedakan. Jadi keyakinan 100% ini harus berdasarkan sebuah dalil, sebuah alasan yang kuat, sebuah argumen, walaupun argumen tersebut itu hanya sekedar sifatnya umum, ya, global, tidak detail. Gitu. Apa ya terkait dengan apa yang harus kita yakini secara 100%? Bikulli ma yajibu lillahi ta'ala. Ya, kita harus meyakini secara 100% berdasarkan dalil, ya, terkait dengan apa-apa yang wajib. Nah, di sini wajibnya adalah wajib akli, ya, bukan wajib syar'i. Kalau yang awal tadi kan wajib secara syariat, ya, meyakini. Nah, terhadap apa-apa yang wajib secara akal harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya sifat-sifat yang wajib bagi Allah taala. Karena tanpa sifat tersebut maka sesuatu tidak sah untuk dipertuhankan, gitu ya. Ai ma yathbutu bi syar'i faqat. Kasam'i wal basar wa kalam. Nah, 20 sifat ini, ya, yang wajib bagi Allah taala ini itu sejatinya ada yang bersumber atau ditegaskan secara eksplisit, ditegaskan secara langsung oleh syariat. Seperti apa? Sifat sama, mendengar, basar melihat atau kalam, ya. Au bil akli, sawa'un thabata bi syar'i aula. Tapi dari 20 sifat tersebut juga ada yang sebenarnya itu bersumber dari akal yang sehat. Artinya, akal yang sehat, siapapun itu, ya, baik itu seorang muslim atau non-muslim, itu semuanya pasti memiliki akal yang sehat. Nah, akal yang sehat pasti memiliki standar dalam menentukan, ya, mana yang layak dipertuhankan atau tidak. Nah, sifat-sifat tersebut itu secara universal atau secara umum manusia manapun itu pasti memiliki atau mempunyai definisi tentang sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Tuhan. Nah, sifat-sifat yang berasal dari akal ini atau acuan akal ini sebagian ada yang dikonfirmasi langsung, ya, oleh syariat, diteguhkan secara eksplisit, ya, ataupun diteguhkan secara implisit, artinya secara tidak langsung, gitu ya. Nah, intinya 20 sifat ini itu sumbernya adalah akal yang sehat. Karena akal yang sehat pasti akan bisa menentukan sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Tuhan. Nah, dari 20 sifat ini sebagiannya ada yang diteguhkan secara langsung oleh syariat, ya, di mana Al-Qur'an menyebutkan sifat-sifat tersebut secara langsung seperti sama, sama ada artinya mendengar, basar itu melihat atau kalam berbicara, atau sifat-sifat yang tidak diteguhkan secara langsung oleh syariat seperti sifat wujud, ya. Wujud itu adalah sebuah konklusi dari akal kita bahwasanya Tuhan itu wajib bersifat ada meskipun di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu tidak disebut secara langsung Allahu maujud, enggak, ya, tapi disebutkan secara eksplisit, secara implisit. Misalkan apa? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti ketika Allah menciptakan, terciptanya ada alam raya ini berarti Allah itu bersifat wujud, gitu ya. Intinya akal yang sehat itu pasti, ya, setiap akal manusia yang sehat mampu pada dasarnya untuk mendefinisikan, ya, sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Tuhan, ya. Sehingga tanpa sifat-sifat tersebut maka sesuatu itu tidak layak dipertuhankan. Tadi apa yang wajib bagi Allah, kemudian ada wama yastahilu, apa yang mustahil, yang sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai alaihi ta'ala aqlan wa syar'an, baik yang diteguhkan oleh akal maupun yang dikonfirmasi oleh syariat. Wa ma yajuzu fi haqqi ta'ala, atau sifat-sifat yang boleh, ya, sifatnya jaiz itu boleh, ya, melekat atau dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika bihasbi taqah al-basyariyah, ya. Artinya sifat-sifat tersebut, sifat-sifat yang jaiz ini adalah sifat-sifat yang memang mampu dicapai oleh akal manusia, ya. Memang pada dasarnya Allah itu memiliki sifat kesempurnaan yang tidak ada batasnya, ya. Allah itu wajib bersifat dengan sifat-sifat yang maha sempurna, yang jumlahnya tidak terbatas. Tapi
ya, dari kesekian banyak jumlah sifat kemuliaan Allah yang tidak ada batasnya tersebut, ada sifat-sifat yang mampu dicapai oleh akal. Nah, jadi sifat-sifat yang mampu dicapai oleh akal ini itu berjumlah 20 sifat. Nah, mengapa? Karena akal pasti memiliki kriteria, ya. Akal itu adalah sebuah timbangan, timbangan yang sifatnya universal. Manusia manapun, baik itu agamanya apapun, mereka memiliki akal yang serupa, ya, memiliki logika yang sama. Nah, jadi akal ini adalah sebuah timbangan yang Allah berikan kepada manusia untuk bisa berpikir. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berpikir, wahai manusia? Gitu ya. Karena dengan akal ini, ya mereka akan mampu menentukan, memilih mana yang layak dipertuhankan atau tidak. Nah, dasar akal untuk menentukan mana yang layak dipertuhankan atau tidak itu berdasarkan sifat-sifat ketuhanan yang mampu dicapai atau digapai oleh akal pikiran manusia yang sehat. Gitu ya. Nah, ini adalah perintah syariat. Kita diwajibkan untuk mampu mengetahui apa-apa yang wajib secara akal dimiliki sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa-apa yang mustahil, ya, sifat-sifat tersebut dimiliki oleh Allah taala, dan apa-apa sifat yang jaiz, ya, boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza yajibu alaihi, kemudian juga wajib bagi setiap mukallaf, ya, ayat jazima ma yajibu, ya, apa-apa yang wajib secara akal, wa ma yastahilu yang mustahil secara akal, wa ma yajuzu yang jaiz secara akal, fi haqqir rusul, ya, pada hak-haknya rusul alaihi wassalatu wassalam, ya. Jadi akal pun sebenarnya juga punya standar, ya, dalam menentukan kapan seseorang itu dapat diakui sebagai seorang rasul. Maka dalam hal ini ada 4 sifat, ya, yang wajib dimiliki oleh seorang rasul. Tanpa 4 sifat tersebut, maka seorang rasul itu tidak layak dikatakan sebagai seorang rasul. Jadi intinya ketika kita bersyahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu di dalam kalimat syahadat itu terkandung sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Allah, sifat-sifat yang mustahil dimiliki oleh Allah, sifat-sifat yang jaiz dimiliki oleh Allah. Begitu juga terkait dengan Rasulullah, ketika kita bersyahadat, kita meyakini ada sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul, ada sifat-sifat yang mustahil dimiliki oleh Rasul, dan sifat-sifat, ya, dan sifat yang jaiz atau boleh dimiliki oleh Rasulullah atau utusan Allah. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya. Walamma kana kullu minal wajibi wal mustahil, ya, wal jaiz mutawaqqifan ala ta'rif, ya. Dan sebagaimana yang kita ketahui, gitu ya, yang namanya perkara wajib secara akal, mustahil secara akal, atau jaiz secara akal itu mutawaqqifan ala ta'rif. Mereka itu sangat bergantung dengan pengertian. Ketika kita menyatakan Allah wajib bersifat, Allah wajib secara akal, wajib akli, wajib secara logika, bersifat kidam. Sebelum kita menyatakan atau menghukumi Allah itu wajib secara akal, bersifat kidam, otomatis kita harus terlebih dahulu mengetahui apa pengertian dari wajib secara akal. Inilah, ya, detail yang harus kita tekankan ketika mempelajari ilmu tauhid. Bahkan dari pengertian pun itu harus clear, harus sudah jelas, jangan sampai ada yang namanya ambigu. Maka dalam kitab ini dikatakan wala makana kullu minal wajibi wal mustahil wal jaiz mutawaqqifan ala ta'rif. Yang mana yang pengertian wajib, pengertian mustahil, pengertian jaiz itu kan harus membutuhkan sebuah ta'rif. Apa itu ta'rif? Ay alladhi yubayinu al-mu'arraf wa yumayyizuhu an ghairi. Karena pengertian itu adalah yang bersifat jami' wal mani'. Jami' artinya dia akan mengumpulkan sifat-sifat, ya, yang didefinisikan, wal mani', dan melepaskan dan mengeksklusi
sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh suatu yang didefinisikan. Nah, intinya ta'rif itu adalah sangat penting supaya kita punya gambaran yang jelas tentang apa yang disebut dengan wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Nah, kenapa? Li'annal hukma bisyai'i au alaihi far'un an tasawwurihi. Karena sesungguhnya ketika kita menghukumi sesuatu, ya, kita memberikan hukum atas sesuatu atau kita memberikan hukum terhadap sesuatu, itu merupakan far'un, bagian dari tasawwur. Tasawwur artinya itu membayangkan komponen-komponen yang ada di dalam sebuah penghukuman atau tahkim. Wadzalika nahwa qauluka Zaidun qa'im. Ya, fa Zaidun mahkumun alaihi wal qiyam mahkumun bihi wal hukmu huwa isnadul qiyam ila Zaidin. Ya. Fa idza tasawwarta dzata Zaidin wa tasawwarta ma'na al-qiyam sahha laka hina idin an tahkuma bil qiyami ala dzati Zaid. Nah, seperti halnya ketika kita mengatakan, kita menghukumi bahwasanya Zaid itu sedang berdiri. Zaidun qaimun. Nah, dalam hal ini Zaid adalah mahkumun alaih atau subjek, ya. Subjek yang dihukumi, wal qiyam adalah mahkum bihi, predikat yang kita lekatkan kepada si Zaid. Zaid sedang berdiri. Zaid adalah mahkumun alaih, subjek, dan berdiri itu adalah mahkumun bihi, predikat. Apa? Kita menghukumi Zaid itu sedang apa? Kita menghukumi Zaid sedang berdiri, gitu kan? Zaid qaimun. Zaid sedang berdiri. Nah, wal hukmu wa isnadul qiyam ila Zaid. Dan yang disebut dengan menghukumi adalah isnadul qiyam. Kita melekatkan, ya, atau mengidhofahkan, ya, mengidhofahkan atau mempredikatkan, ya, aktivitas berdiri ini kepada si Zaid. Ya. Nah, ketika kita menghukumi Zaid sedang berdiri, ya, maka kapan tahkim atau penghukuman kita itu dianggap benar atau sesuai adalah faida tasawwarta dzata Zaidin. Ketika kamu sudah punya gambaran yang disebut dengan Zaid itu yang mana orangnya. Jangan-jangan ketika kita menyebutkan Zaid, Zaid yang kita maksud itu tidak tepat. Ternyata yang kita maksud dalam bayangan kita, tasawur kita itu bukan Zaid sebenarnya, tapi misalkan adalah Ali, gitu ya. Nah, maka syarat yang pertama adalah kita harus memiliki tasawur atau gambaran yang jelas dari si mahkum alaihnya dulu, subjeknya dulu. Benar nggak nih yang kita maksud dengan Zaid itu adalah Zaid yang sebenarnya? Jangan-jangan mungkin dia bukan Zaid, tapi dia misalkan adalah Ali, gitu ya. Watasawar watasawwarta ma'nal qiyam. Nah, apakah kemudian selanjutnya kalau kita memang sudah tepat, ya, sudah tasawur, sudah membayangkan, sudah mendefinisikan secara tepat siapa yang dimaksud dengan Zaid, baru kemudian kita melakukan tasawur kepada predikatnya. Berdiri. Apakah pemahaman kita itu sudah tepat tentang apa yang dimaksud dengan berdiri? Jangan-jangan konsepsi kita atau konsep yang kita pahami tentang berdiri itu tidak tepat. Gitu. Karena berdiri itu punya definisi yang yang jelas. Jangan-jangan yang kita pahami selama ini yang disebut dengan berdiri itu bukan berdiri tegak gitu ya. Tapi misalkan otak kita mungkin sudah menyatakan yang namanya pemahaman kita selama ini mungkin salah. Yang disebut berdiri itu bukan berdiri tegak, tapi misalkan bersandar gitu. Nah, itu sudah salah konsep tuh. Maka keabsahan atau kesohihan kita dalam menghukumi sesuatu adalah ketika kita punya tasawur yang jelas, punya gambaran yang jelas terhadap mahkum alaihi, yaitu subjek yang dihukumi, dan mahkum bihi, ya, predikat di dalam menghukumi si subjek tersebut. Nah, faida tasawwarta data Zaidin wa tasawwarta makna al-qiyam sohalaka hina idin antahkuma bil qiyam ala dzati Zaid. Kalau kamu sudah punya gambaran yang jelas, yang tepat tentang siapa itu Zaid, dan kamu sudah punya gambaran yang jelas, yang tepat tentang apa itu yang disebut dengan konsep berdiri, maka soha, maka sudah betul atau sah kamu untuk bisa mengatakan Zaid itu berdiri. Nah, fala tahkum ala syai'i bi annahu wajibun. Janganlah kamu menghukumi sesuatu ini adalah wajib secara akal, ini adalah mustahil secara akal, au jaiz, atau ini boleh secara akal, hatta ta'rifa makna, sampai kamu itu benar-benar mengerti
apa yang dimaksud dengan wajib secara akal, apa yang dimaksud dengan mustahil secara akal, apa yang dimaksud dengan jaiz secara akal. Maka jangan sampai ya, ini merupakan sebuah peringatan karena banyak sekali orang itu yang pada akhirnya salah berkesimpulan karena ketika mereka menyimpulkan, ketika mereka menghukumi sesuatu, sebenarnya mereka belum mampu untuk melakukan tasawur, melakukan pendefinisian secara jelas tentang subjek ataupun predikat dari sesuatu yang dihukumi tersebut. Jangan-jangan dia sudah tepat memahami predikatnya. Ya, berdiri itu dia ngerti. Tapi ternyata dia salah dalam memahami subjeknya. Ternyata yang dimaksud bukan Zaid, tapi apa? Ali misalkan. Atau seseorang sudah tepat dalam memahami subjeknya. Dia tahu siapa yang dimaksud dengan Zaid. Tapi apa? Dia salah dalam memahami konsep berdiri. Selama ini yang dia pahami sebagai konsep berdiri, jangan-jangan adalah duduk. Jadi ketika dia melihat Zaid sedang duduk, dia mengatakan Zaidun qa'imun. Kenapa? Karena dia salah memahami tentang apa arti itu berdiri. Jadi, maka di dalam kitab ini, syarah kitab Fathul Majid ini, pemusannif itu bada'tu bi ta'rif ya, maka aku akan memulai dengan menjelaskannya terlebih dahulu. Fakultu fal wajib ya, yang dikatakan wajib itu adalah alladzi la yumkinu adamu, sesuatu yang tidak mungkin diterima akal ketiadaannya. Akal kita itu mustahil menolak kalau sesuatu itu tidak ada. Ya, wal murad ya, saya jelaskan lagi. Jadi intinya adalah dalam hal ini yang namanya wajib akal adalah sesuatu yang tidak mungkin ya diterima ketiadaannya. Artinya wajib harus ada secara akal. Nah, wadzalika al-wajib imma daruri, dan yang namanya wajib tersebut ada yang disebut dengan wajibul daruri. Wajib secara a priori. Nah, apa yang dimaksud wajib secara a priori? Wajib secara a priori tersebut adalah sesuatu yang diterima oleh akal, yang wajib diterima oleh akal tanpa harus berpikir secara mendalam. Ya, seperti apa? At-tahayyus lil jirmi. Tahayyus lil jirmi itu artinya adalah benda menempati ruang. Ya, seperti tadi, contoh tadi, suatu benda itu wajib menempati ruang. Ketika ada pernyataan, sesuatu yang memiliki massa wajib menempati ruang. Nah, pernyataan tersebut itu dikategorikan sebagai namanya wajibun akli doruri. Ya, sesuatu yang wajib diterima oleh akal tanpa harus berpikir panjang. Dia bersifat a priori. Ya, ketika akal kita menangkap suatu pernyataan, gitu ya, sesuatu yang memiliki massa ya atau jirm itu artinya badan ya, sesuatu yang memiliki tubuh, sesuatu yang memiliki massa itu harus menempati ruang. Tahayyus artinya menempati ruang. Maka akal kita itu akan pasti menerima hal tersebut itu secara otomatis, secara doruri, gitu loh. Dan akal seluruh manusia pun pasti akan membenarkan yang namanya suatu benda yang dia memiliki massa, dia pasti tahayyus, akan menempati yang namanya apa? Ruang. Gitu. Tidak mungkin ada benda yang tidak menempati ruang. Tidak mungkin. Karena itu akan membatalkan akal kita yang sehat. Gitu ya. Nah, tadi ada yang bersifat doruri. Ya, wajib akal doruri. Nah, juga ada kebalikannya. Ada yang lebih jauh di atas doruri, yaitu nazari. Kalau tadi yang namanya wajib akal doruri itu, akal kita wajib menerima hal tersebut secara otomatis tanpa harus berpikir panjang. Nah, ada yang disebut dengan nazari. Nazari itu adalah akal kita wajib menerima pernyataan tersebut, tapi harus berdasarkan sebuah proses berpikir. Ya, harus berdasarkan sebuah proses berpikir. Contoh, kadzatihi ta'ala wa sifatihi. Ya, seperti halnya sifat-sifat Allah Ta'ala dan juga zatnya. Ya, fa inna dzalika la yudraku wujubuhu illa bi ta'ammul fid dalail. Sesungguhnya pernyataan bahwasanya Allah itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan, ya, Allah bersifat wujud, Allah bersifat qidam,
itu merupakan sebuah pernyataan yang bersifat wajib akli, tapi akal tidak mampu mencapainya secara otomatis. Akal harus melakukan proses berpikir terlebih dahulu. Gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan nazari. Ya. Kalau tadi daruri itu tanpa berproses berpikir, sedangkan kalau yang nazari itu dia otomatis akal mampu menerimanya, tapi dia harus apa? Melalui sebuah proses berpikir. Nah, inilah yang disebut dengan kias. Kias artinya adalah pengandaian. Ya, contoh seperti ini. Bagaimana kita tahu budi akan mati? Ya, kita tahu budi akan mati karena berdasarkan proses berpikir. Nah, itu dimulai dengan sebuah teori umum. Setiap manusia akan mati. Oke, setiap manusia akan mati. Kemudian, dari teori yang bersifat umum ini, kita kemudian masuk ke dalam kasus yang kita pelajari. Budi adalah manusia. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, oh, karena budi adalah manusia, berarti apa? Budi pasti akan mati sebagaimana manusia-manusia yang lain. Maka kesimpulan adalah budi akan mati. Nah, kesimpulan budi akan mati ini itu merupakan adalah wajibun akli nazari. Wajib akal yang bersifat nazari. Akal kita menyatakan budi wajib budi itu pasti akan mati itu berdasarkan sebuah kesimpulan dari proses berpikir, bukan otomatis seperti yang tadi doruri, gitu ya. Nah tadi jadi yang namanya wajib akal, ya sesuatu yang harus diterima oleh akal itu ada yang bersifat doruri, yang tanpa proses berpikir, ada yang bersifat nazari, ya, di mana dia harus melalui sebuah proses berpikir. Nah, jadi yang namanya fa'ina kula minhuma, sesungguhnya dua hal tersebut, baik yang doruri atau yang nazari itu merupakan la yumkinu adamuhu, ay la yakbalu al-intifa, tidak mungkin akal itu menerima ketiadaannya. Nah, tadi definisi dari wajib secara akal. Nah, sekarang kita masuk kepada definisi yang mustahil secara akal. Wal mustahil huwaladzi la yumkinu wujuduhu. Yang disebut dengan mustahil adalah sesuatu yang mana akal kita menerima keberadaannya. Jadi sesuatu yang harus ditolak secara akal. Ya, alladzi la yaqbal ats-tsubut wa imma daruri. Nah, jadi yang disebut dengan mustahil secara akal itu juga terbagi sama seperti yang wajib. Ada yang sifatnya daruri, ya, seperti apa? Pernyataan suatu benda ya atau benda yang memiliki massa tidak mengisi ruang. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang bersifat mustahil secara akal daruri. Akal sehat manapun, ya, akal sehat yang dimiliki oleh ras manapun, oleh golongan manapun, pasti akan menolak pernyataan bahwasanya benda yang memiliki massa tidak menempati ruang. Ini adalah sesuatu yang mustahil secara akal. Nah, tadi yang mustahil akal daruri. Nah, sama seperti yang tadi, ini juga ada yang disebut dengan mustahil akal secara nazari. Akal kita menolak pernyataan tersebut, tapi setelah melakukan proses berpikir. Ya, kasyarikullahu, seperti adanya eh, syarik, yaitu sekutu bagi Allah. Ya. Nah, jadi yang namanya syirik tersebut, yang namanya syarik atau sekutu bagi Allah itu adalah sesuatu yang mustahil secara akal. Tapi mustahilnya ini, ya, akal berkesimpulan bahwa mustahil secara akal ada sekutu bagi Allah itu dihasilkan bukan secara daruri tapi secara nazari, secara teoritis. Nazari artinya secara teoritis. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah kesimpulan dari proses berpikir. Proses berpikir ini melibatkan yang namanya teori dan juga apa? Fakta. Ya, teori umumnya disebut dengan muqaddimah kubro, premis mayor. Faktanya disebut dengan muqaddimah sugro, premis minor. Dari teori tersebut yang kemudian dicocokkan dengan sebuah fakta empirik, maka kemudian akan dihasilkan sebuah kesimpulan yang disebut dengan natijatul fikri. Tadi ya, natijatul fikri. Nah, natijatul fikri inilah yang disebut dengan nazari.
Ya, jadi adanya syarik bagi Allah Ta'ala itu merupakan mustahil secara akal. Akal tidak bisa menerimanya, tapi berdasarkan sebuah proses nazari, sebuah proses berpikir. Gitu ya. Wal jaiz huwa alladhi yumkinu wujudu adamu. Sedangkan yang disebut dengan jaiz akal adalah sesuatu yang boleh diterima adanya dan boleh diterima tidak adanya. Ya, ai alladhi yumkinu thubutu taratan wa adamu, artinya boleh diterima ada, boleh tidak diterima juga bisa oleh akal kita. Wadzalika, ya, jaiz imma nazari, ya, kabi'atsati rasul alaihi wasallam, seperti apa? Ada sesuatu yang jaiz bagi Allah. Allah itu boleh melakukan hal tersebut. Akal kita akan menerima. Seperti apa? Diutusnya seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa irsaluhu ta'ala lirrusul bi fadlihi la bi tariqil wujub li anna ta'ala la yajibu an. Nah, sedangkan yang namanya mengutus seorang rasul itu merupakan sebuah perkara jaiz. Perkara yang mungkin bagi Allah. Allah itu boleh mengutus seorang rasul ataupun boleh tidak. Jadi ketika ada pernyataan Allah mengutus seorang rasul, akal kita akan mendefinisikan pernyataan tersebut, akal kita akan menyatakan kalimat tersebut sebagai apa? Jaizun akli. Boleh. Mengapa? Karena Allah itu boleh melakukan itu atau meninggalkan hal tersebut. Artinya Allah boleh mengutus seorang rasul ataupun tidak. Gitu ya. Wa ima daruri kawala di Zaidin, ataupun suatu yang jais yang bersifat daruri tanpa harus berpikir teoritis, seperti adanya anak bagi Zaid. Ketika kita mendengar suatu informasi Zaid punya anak, maka akal kita akan mengatakan ini bukan wajib secara akal, ini bukan mustahil secara akal, tapi ini adalah bersifat jaizul akli, boleh benar, boleh salah. Kenapa? Karena anak bagi Zaid itu adalah sesuatu yang mungkin, bukan wajib secara akal ataupun mustahil secara. Jadi intinya ya, fawujudu li Zaidin wa adamu jaizun ayyaqsudal aku bidzalika min ghairi tafakkurin fatalakhasu anna fatalakhas anna kulla wahidin min hadhil aqsam ats-tsalatsah yanqasimu qismaini darurin wa nazar. Jadi yang namanya setiap hukum akal ini itu yang qasim ya dibagi menjadi dua macam. Ada yang sifatnya daruri, yang tanpa harus berpikir panjang, akal akan langsung menentukan ini adalah mustahil, ini adalah wajib, ini adalah jaiz, atau yang bersifat nazar, yang bersifat teoritis. Akal harus melakukan sebuah proses berpikir terlebih dahulu. Nah, itu ada yang wajib daruri, wajib nazari, mustahil nazari, atau jaiz secara nazari. Nah, mungkin ini saja sampai sini ya pembahasan kita dalam kitab Fathul Majid ini. Insya Allah pada kesempatan mendatang kita akan masuk ke dalam bab-bab selanjutnya. Ya, intinya pada pertemuan kali ini kita belajar tentang hukum akal, apa definisinya, apa pembagiannya. Ya, al-afu minkum. Ya, mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dapat difahami. Wallahu a'lamu wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.